ampun, saya kan tadi sudah bilang ya sama kamu. Kerja, malah tidur. Enak ya? Kayaknya kita bertiga harus singkirkan perempuan ini tanpa kita pecat. Bu, saya beneran nggak tahu kalau ternyata itu mobil bos di sini. Lagian juga bos nggak pernah. Walaupun itu bukan mobil bos, terus kamu dengan lancangnya masuk ke mobil itu dan tidur. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi Gita, Kamu baru datang gitu? saya barusan habis ngecek lokasi itu, Pak. Nah, saya juga mau ngecek juga lokasinya. Soalnya enak juga kan? Kita udah ada kantor di sini, terus kita ada buat lahan parkir di sana buat biar parkirnya juga nggak di sini aja. Iya, Pak. Tapi ngomong-ngomong karyawan yang di dalam, Yang datang cuman Pak Romi sama Bu Intan. terus Leli, Bu Leli belum datang, Pak. sebelum datang ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi sekarang begini aja Git, aku ada yang mau diomongin sama Leli, Intan dan juga Romi. Karena Intan sama Romi aja yang datang, kamu tunggu di sana. Jadi aku mau ngecek lahan parkirnya seluas apa. Kalau memang nanti cocok kita tinggal langsung bayar aja. Jadi aku sama anak-anak juga mau bilang kalau misalkan nanti malam kita harus bahas tuntas mengenai masalah yang ada di kantor kita. Yang pertama kita harus selesaikan untuk lahan parkir karena bulan depan kita bakalan rekrut banyak karyawan kan. Siapa? Jadi otomatis ada pembesaran ruangan, terus renov kantor, termasuk lahan parkir itu. Tapi di lahan parkir itu, Pak, agak ke tengah ada pohon kelapa, Pak. Harus ditebang dulu, Pak. Kamu nih gimana sih gitu? Ya hal begitu ya, namanya udah kita beli, nanti apapun yang menghalangi nanti kita langsung tebang aja. Siap, Pak. Emang kamu mau naik kelapa di sini? Ya, enggak sih, Pak. Ya makanya kalau misalkan enggak ya udah. Pagi Pak Romi. Tungguin pagi. Iya, soalnya banyak kerjaan. Oh iya Pak Romi. Saya tuh paling gak suka banget deh sama staf pembersih itu. Staf pembersih yang mana? Ada yang baru, perempuan. Oh, perempuan. Cantik Iya. ya? Iya sih, karena karyawan-karyawan di sini tukang sapu itu cantik. Ibu tak bisa rasain. Iya. Hari ini ada tukang sapu cantik. Ya enggak sih. Ngomong-ngomong, kita kan bakalan luas juga area kantornya. Tukang sapunya udah dapat. Tukang sapunya sudah ada, Pak. Perempuan. Oh, kuat nggak ya kira-kira kalau perempuan? Tapi ya udahlah. Aku peringatkan juga sama teman-teman yang lain. Kamu juga bantu mengingatkan. Jadi kalau ada karyawan baru, entah itu OB atau tukang sapu atau apapun, yang nggak setara jabatannya sama mereka, jangan diganggu. Kasih semangat biar dia betah kerja di sini dan dia juga merasa kantor ini adalah keluarga buat dia. Jadi walau bagaimanapun tukang sapu kan juga manusia. Mereka juga sama-sama buat cari nafkah. Mereka juga butuh makan kan. Tapi ya udahlah. Sekarang karena udah dapet tukang sapunya, jadi aku gak perlu mikirkan masalah itu lagi. Soalnya percuma aku mimpin kantor sebesar ini, Git. Kalau misalkan hal-hal kecil aja kalian nggak bisa dipasrahkan. Romi sama Intan, ini aku juga peringatkan. Kalau dia gak bisa bekerja dengan benar dan dia masih mau cari masalah di kantor aku gak bakalan segan-segan buat pecat dia. Dan ada kalau begitu kamu tunggu di sana dan aku mau masuk dulu mau nemuin mereka. Siapa? Tapi kalau menurut aku sih dia tuh nggak cantik ya. Cuman nih mungkin dari karyawan di sini aja kayak nggak pernah ketemu sama cewek kampungan kayak gitu. Bu, kalau menurut aku, tukang sapu itu memang cantik, Bu. Ibu sama tukang sapu itu lebih cantik tukang sapu itu, Bu. Oh gitu. Oh berarti kamu gajinya mau dipotong? Enggak, Bu. Maksud saya mau ibu tuh sekarang tuh mau apa, Bu? Itu, Bu. Kenapa itu? Itu, Bu. Mau saya itu
Kalau bisa kamu pecat dia. Ya, kesalahannya dia kan. Udah tadi datang. Pak Bagas. Selamat siang, Pak. Siap. Tumben kalian nggak telat. Aduh. Iya, Pak. Ini ada pertemuan penting, Pak. Jadi kita itu nggak telat, Pak. Jadi ini kan rencana ada pembangunan lagi di kantor ini. Jadi bulan depan kita bakalan banyak karyawan karena proses rekrutmennya udah selesai. Jadi aku minta tolong sama kalian jaga kantor ini betul-betul. Dan aku juga mau peringatkan sama kamu Rom dan juga Bu Intan. Sebenarnya saya pengen ngomong sama Bu Leli juga karena setiap ada masalah itu pasti ada hubungannya sama kalian bertiga. Jadi aku gak mau ke depan ada permasalahan lagi itu berhubungan sama kalian. Karyawan di sini juga banyak yang nggak betah gara-gara kalian. Aku udah mempertahankan beberapa kali hadir kalian di sini. Kalau kalian akan merugikan saya dan perusahaan ini, saya gak bakalan segan-segan buat pecat kalian. Pak, sebenarnya yang salah itu bukan kita, Pak. Udahlah, Sebenarnya sekarang aku kamu diem. Sebenarnya saya udah tahu semua. Kalian pasti cari gara-gara sama misalnya seperti OB dan lain sebagainya. Karena jabatan mereka masih di bawah kalian. Ingat kantor kita memiliki nama yang bagus. Jangan sampai buat citra kita jelek di hadapan pengusaha-pengusaha yang lain. Kantor kita juga udah bagus. Tapi Pak, saya juga mau ngomong Pak soal OB yang baru itu perempuan Pak. Saya kurang suka Pak karena dia itu sering goda-goda karyawan sini Pak. Oh, yang katanya kita perempuan tukang sapu itu? Iya Pak. Ya, Jadi saya kan ya- masih belum ketemu sama dia. Saya gak mau percaya sama omongan kalian. Sebenarnya begini, mau berbuat salah apapun, kalian urusi aja kerjaan kalian, jangan ngurusi kerjaan orang lain. Itu udah ada job desk-nya masing-masing. Semangat banget deh aku hari ini buat kerja. Karena kan aku juga nggak pernah kebayangin kalau seandainya aku bisa kerja di kantor ini. Ya meskipun cuman jadi tukang sapu, tapi kan ini emang udah profesiku. Daripada aku harus nyapu di jalan raya kayak biasanya, mendingan aku nyapu di kantor mewah ini. Tapi aku penasaran deh. Kira-kira bos pemilik dari kantor mewah ini siapa ya? Pasti dia orang kaya. Atau mungkin dia baik duitnya kali. Nggak mungkin tuh dia ngerasain pegang sapu kayak aku gini. Pasti punya pembantu banyak buat beresin rumahnya. Kalau kantornya segede ini, berarti rumahnya sebesar apa ya? Pasti gede banget. Dan sekarang yang jadi pertanyaan, Leli kemana? Bu Leli masih ada di belakang, Pak. Nah, itu lagi. Kayaknya nanti saya harus ngomong. Karena sekarang saya juga ada janji sama Gita. Saya udah ngobrol di depan sama Gita. Kita mau lihat lahan parkir di depan. Karena kita juga butuh lahan parkir yang luas. Jadi nanti kalau memang cocok lahannya dan cukup luasnya, saya langsung dealkan sama orangnya. Ya, saya janjian sama Gita. Saya suruh ke sana lagi. Jadi kalian nggak usah kemana-mana. Kalian tunggu di sini. Dan sampaikan sama Leli kalau ada yang mau saya obrolkan nanti sama kalian bertiga. Siapa? Baik Pak. Dan aku mau ngomong untuk hasil meeting kemarin, gimana hasilnya? Hasilnya bagus sih, Pak. Cuman dibangunnya yang ini, Pak. Mungkin ini kurang dikasih taman, Pak ya. Oh ya udahlah, gampang. Kalau itu tinggal nambahin masalah hiasannya aja, tambahannya aja, aksesorisnya. Dan yang terpenting kalian udah deal dengan kontraktornya. Itu yang paling penting. Kalau masalah apa yang kurang kita nanti bisa bahas. Nah, aku minta tolong sama kalian. Kerja yang benar. Kalian ini udah aku gaji sesuai dengan permintaan kalian. Proses pembangunan di perumahan jalan, pembesaran di kantor ini juga jalan, dan karyawan juga enak kerja di sini. Ingat, kita di sini bukan bersaing dalam satu perusahaan, tapi bersaing dengan perusahaan yang lain. Ini butuh kerja sama tim.
Baik. Kalau kalian terus-terusan bikin masalah dengan karyawan yang jabatannya di bawah kalian, kantor ini gak bakalan maju. Jadi aku gak bisa milih lagi. Kalian harus aku singkirkan. Aku ngebangun ini juga dengan susah payah, oke? Yaudah deh, kalau begitu. Kalian sambil nunggu Leli, aku juga di kantor ini dulu jagain bentar. Jangan pernah masuk ke ruangan aku. Siapa? Aku mau langsung ke kita dulu, oke? Baik, Pak. Yaudah, kalau begitu aku parkir mobil di depan. Dititip juga. Iya, Pak. Ini seenaknya aja. Kawan di bawahnya kita. Ya, lagian aku juga nggak suka ya. Tapi mau nggak mau, aku harus singkirin perempuan itu dari kantor ini. Karena ya, Mending kamu itu urungkan aja deh niat kamu. Daripada kita yang dikena marah lagi sama bos kita. loh. Tapi enggak. Aku tetap harus dan wajib untuk singkirkan perempuan itu dari kantor ini. Iya, aku nggak suka aja ya. Sampai karyawan-karyawan di sini itu sampai tergoda sama perempuan itu. Wintan nggak masalah lah. Kalah cantik sama dia. Yang penting karir dia kan lebih tinggi dari Wintan. Ya juga sih, tapi mau nggak mau ya aku harus singkirkan. Ya udah yuk kita mending ngerjain kerjaan kita di ruangan masing-masing. Setelah itu baru kita makan bareng. Gimana? Udah Bu, siap Bu. Ya nggak usah dengerin apa kata Pak Bagas tadi. Pak Bagas itu cuma minta doang pada kita Bu. Sebenarnya dia itu masih butuh sama kita Bu. Ya Sosok juga. bilang kerja kita itu jelek. Ya udah yuk. Aku jadi pengen banget deh ketemu sama bos utama di sini. Karena di hari-hari biasanya tiap kali aku kerja, aku selalu ketemu sama karyawan-karyawan rese yang selalu gangguin aku tiap kali aku kerja. Ya meskipun aku baru aja sih kerja di sini, tapi kenapa ya mereka berdua itu kayaknya nggak suka banget aku kerja di sini. Masa iya? Meskipun kerjaanku udah selesai, mereka masih aja nyuruh aku buat beresin yang lain. Padahal kan di sini tugas aku cuma nyapu aja. Tapi ya udahlah. Semoga aja hari ini aku nggak bakal ketemu sama karyawan-karyawan rese itu. Udah, mereka berdua juga mukanya jengkel banget, wajahnya ngeselin, suka marah-marah, nggak happy banget deh hidupnya. Udahlah, aduh, lapar banget. Mending aku selesai dulu kerjaan aku, bisa aku pergi makan. Makan di mana ya? Makan di warteg lah. Di sini kafe kan jauh. Kalau kita ke kafe, bisa berjam-jam kita. Kayaknya itu OB yang baru ya? Wah, bener Bu, apa kata karyawan di sini Bu? Dia memang cantik Bu. Wah, nggak salah nih. Aku juga pengen kalau dia itu jadi istri aku Bu. Ide, ya udah sana kamu menikah aja sama dia. Nah, dia cantik Bu. Masa iya dia cantik? Orang biasa aja menurut aku. Cantik banget Bu. Karyawan-karyawan di sini tuh pada kalah semuanya cantiknya sama dia. Tuh lihat Bu, cantiknya natural, apalagi pegang sapu-sapu tuh Bu. Wah, keren banget Bu. Orang biasa aja kayak gitu. Kampungan kan? Bu, yang kampungan itu menurut aku itu ibu Bu, bukan dia Bu. Dia pegang pakai Gimana? gitu aja. Apa menurut kamu? Maksud saya dia memang kampungan Bu. Oh, ternyata kamu mau gajinya itu dipotong sama saya. Oke, kalau gitu. Bu, jangan main potong langsung kayak gitu dong Bu. Itu masalah pekerjaan Bu, bukan masalah perasaan Bu. Kalau perasaan memang saya tuh, waduh dia tuh memang cantik banget Bu. Nggak ada lawan dia Bu. Tapi ya, aku pokoknya nggak mau tahu ya. Pokoknya OB baru itu harus disingkirkan dari kantor ini. Kalau sampai kamu nggak bisa singkirkan OB itu, gaji kamu nggak bakalan cair. Nggak apa-apa deh kalau masalah OB itu disingkirkan. Yang terpenting dia nanti kalau disingkirkan dari kantor ini, dia harus menjadi milik aku Bu. Oh. Ya udah terserah. Mau milik siapa terserah. Yang penting OB itu nggak akan ada di kantor ini lagi.
Dengar. Kalau enggak ya mending kita samperin aja deh OB itu. Oh iya Bu. Ya, Bu. Daripada aku nunggu kamu. Iya Bu. Yuk. Bu. Heh. Kamu Bu. itu ya kalau bersih-bersih yang bener dong. Maksud Lihat pakaiannya, maksudnya? kenapa pakai pakaian kayak gini sih? Tapi meskipun pakai pakaian dia itu tetap cantik Bu. Saya kan sudah bilang sama kamu, singkirkan OB ini. Siap Bu, siap Bu. Siapa yang nyuruh kamu pakai pakaian kayak gini? kan emang jadwal saya hari ini pakai pakaian ini Bu, dan pakaian yang biasanya juga lagi di laundry. Seharusnya kamu itu memakai pakaian dari kantor ini, bukan pakai pakaian bebas seperti ini. Lihat tuh, karyawan-karyawan di sini pada pangling semuanya kepada kamu, termasuk aku. Ya, Oh, mungkin ya kamu itu emang mau goda-goda karyawan di sini gitu. Enggak kok Bu, Kamu niat mau kerja atau mau fashion show sih? saya mau kerja Bu. kamu memang cantik, tapi kamu nggak boleh ngejual kecantikan kamu di kantor ini. Dengar? Dengar ya, kalau kamu mau goda-goda karyawan di sini, mending kamu pecat aja deh. Gak becus kayak gini kerjaannya. Bu, jangan Bu, jangan. Apaan sih pegang-pegang? Saya minta maaf. Ibu sama Bapak kan juga nggak tahu seragam saya sehari-hari seperti apa. Masa cuma gara-gara seragam kalian mau pecat saya? Bu Intan. Iya. Bu Intan kan yang mempunyai wewenang di kantor ini. Jadi Bu Intan yang berhak untuk memecat karyawan ini, Bu. Karyawan gak becus seperti ini, mending dipecat aja. Dia cuma tebar pesona di sini, Bu. Bener. Ya udah, hari ini ya kamu nggak usah pegang sapu ini lagi. Terus saya kerja apa Bu? Iya nggak tahu kamu mau kerja apaan ya saya nggak tahu. Yang penting kamu nggak kerja di kantor ini lagi. Tahu? Bu, saya minta maaf. Saya janji kedepannya saya juga akan melakukan yang terbaik dengan pekerjaan saya. Tapi untuk kali ini saya mohon banget sama kalian, saya jangan dipecat. Gak ada kesempatan satu kali pun, dua kali pun untuk kamu ya. Iya, betul, Bu. Jangan beri dia kesempatan, Bu. Nantinya bos-bos kita yang ada di sini semuanya bakalan tertarik kepada dia, Bu. Semuanya bos yang ada di sini bakalan dimanfaatkan sama dia. Pak, gini. Diambil hartanya sama dia, Bu. Nggak mungkin Pak, saya juga tahu posisi saya di sini cuma sebagai tukang sapu. Gini aja deh, saya minta maaf. Untuk kedepannya saya nggak akan melakukan hal seperti ini lagi Bu. Karena kalau dipecat, ibu nggak tahu kalau saya ini tulang punggung keluarga Bu. Oke, saya nggak bakalan mecat kamu. Tapi yang jelas, mulai besok kamu harus berpakaian pakaian selainnya OB. Tapi kan saya cuma punya seragam satu Bu, dan kalau di laundry saya juga harus pakai baju bebas. Ya udah, bentar lagi saya bawain kamu baju bekas punya OB yang dulu. Iya Bu, nggak apa-apa. Yang penting saya nggak dipecat dan saya akan tetap kerja di sini Bu. Iya, tapi awas aja ya kalau misalkan kamu besok nggak pakai pakaian yang jelek. Iya. Apa ini kamu mau fashion show? Hah? Iya enggak Bu, ini kan emang penampilan saya begini. Sok cantik banget deh. Kalau soal itu mah, kayaknya saya mah udah cantik dari lahir deh Bu. Ih, kamu nih ya masih nyolot aja. Enggak Bu, saya minta maaf lagi. Udah, kerja yang bener. Iya, pegang kamu lah. Ya udah Romi, mending kita beli makan aja. Ya udah, Bu. Ya udah urus ini. Tuh masih kotor tuh, bersihkan. Saya boleh nitip makanan nggak Bu? Apa kamu nitip ke yang lebih jabatannya lebih? Karena kan di atas saya kamu? masih kerja juga Bu, tapi perut saya udah lapar banget Bu. Kamu itu sudah enak dapat aja. jatah makanan dari kantor ini. Enak aja, makanan kita itu mewah. Kamu mau mampu untuk beli makanan kita semua itu? Hah? Gak bakalan mampu. Yaudah Bu, mending kita pergi makan aja Bu. Ya udah. Ya sudahlah. Yang penting aku harus sabar-sabar aja ngadepin mereka berdua. Karena di kantor ini cuman mereka yang bersikap kayak gitu sama aku. Aku juga heran kenapa. Tapi kalau nggak aku sabar, kalau aku ikut emosi, yang ada juga aku nggak bisa beliin obat buat kesembuhan ibu nanti. Karena tiap hari juga ibu harus minum obat. Ya udahlah, aku coba sapu di sebelah sana lagi.
Ini udah jam berapa nih? Bahaya. Oh, jadi Bu Leli di sini. Iya Kenapa, Pak. Bu? Aduh, maaf banget Pak, saya telat hari ini karena tadi masih ada hal yang perlu saya urus. Sebenarnya ini bukan pertama kali Bu Leli telat. Ini udah berkali-kali, Bu. Em, Saya lihat barusan Pak Romi sama Pak Gita dan juga Bu Intan juga udah ada di kantor. Dan Bu Leli di sini masih santai-santai jalan saya lihat. iya Pak, saya minta maaf banget Pak karena Begini ya Bu Leli, saya udah sampaikan sama Pak Inta, sama Bu Intan dan juga Pak Romi. Setiap ada masalah di kantor pasti berhubungan sama kalian bertiga. Dan sekarang ditambah Bu Leli masih telat-telat. Saya juga minta tolong sama Bu Leli. Nanti malam ada yang mau saya obrolkan sama Bu Leli. Karena sekarang saya juga masih ada urusan. Saya harus lihat lahan parkir di belakang kantor. Jadi karena bulan depan kan kita mau ada karyawan yang banyak. Jadi Bu Leli sekarang langsung ke kantor. Dan jangan cari masalah sama karyawan yang jabatannya di bawah Bu Leli. iya Pak. Karena Bu Leli kebiasaan kan karyawan entah itu OB dan lain sebagainya itu gak kerasan di kantor gara-gara Bu Leli, Pak Romen juga Bu Intan. Tapi itu kan dulu Pak, kalau sekarang saya udah jauh lebih berubah kan Pak. Ya saya gak peduli Bu Leli mau berubah ataupun enggak. Yang terpenting saya gak bakalan berbicara lagi Bu. Kalau Pak- Bu Leli gak mau berubah, saya terpaksa harus pecat Bu Leli. Ya jangan dong Pak, Ya, saya saya kan kan- lama kerja sama Bapak. Saya gak menghitung lama ataupun sebentar Bu Leli. Jadi saya lihat, saya udah mempertahankan juga Bu Leli beberapa kali. Saya lebih memilih mempertahankan Bu Leli, Pak Romen juga Bu Intan. Tapi kalau sekali lagi kalian cari gara-gara, saya gak bakalan segan-segan Iya, buat Pak. pecat kalian bertiga. Siap Pak, saya janji Pak, saya nggak akan cari masalah lagi Pak. Oh iya Dan- Pak, tadi Bapak bilang ada hal yang perlu diomongin sama saya nanti malam. Kira-kira mau ngomongin soal apa ya Pak? Gak usah kepedean, bukan cuma sama Bu Leli. Jadi sama Pak Gita juga, Oh, sama Bu Intan dan juga Pak Romi. saya pikir cuma saya doang. Aku kenapa tiba-tiba pusing kayak gini ya? Jangan-jangan gara-gara aku belum makan juga. Oh. Nah, aku mau istirahat di sini aja kali ya. Karena kalau diistirahat di luar, pasti nanti ketahuan dan aku dimarahin. Nggak ada orangnya juga. Aku numpang aja deh. Istirahat di dalam sebentar. Aduh. Aduh. Wah, mobilnya besar banget. Nggak apa-apa, aku numpang istirahat di sini aja. Nanti kalau ada orangnya aku baru izin. Nanti saya bakalan langsung ke rumah Pak Arga buat ngecek surat-suratnya juga Pak. Ya Pak, saya bersyukur lahan ini sudah laku sama Bapak, udah cocok. Jadi tinggal ngedilkan aja nanti malam gitu ya Pak. Iya, nanti Pak Arga. Masih mau rembuk juga Pak. Ya betul, kalau Pak Arga nggak rembuk, saya cuma takut aja istri Pak Arga nggak mau untuk jual lahan ini. Dan juga saya juga ingin memastikan bahwa tanah ini memang benar-benar punya Pak Arga. Maksudnya takutnya suratnya itu ada di bank Pak. Saya cuma takut aja setelah saya beli ini nanti malah disita Pak. Enggak kok Pak, nanti saya bisa jamin 100%. Tanah ini sudah hak milik saya, sudah aman. Ini Pak Arga memang tanah turunan atau beli sendiri Pak? Dulu saya beli juga Pak sama orang. Juga beli sama orang ya. Soalnya ini strategis banget buat parkiran berperumahan saya Pak. Saya gak bakalan ngajak karyawan itu ngobrol berdua. Pasti rame-rame. Iya, Jadi- siapa tahu Pak Bagas mau dinner sama saya gitu. Bu Leli tapi emang gak ada kapok-kapoknya ya ngomong soal begitu. tapi kita pindah ke topik lain aja Pak. Oh iya, kapan hari kan ada tukang sapu baru tuh Pak di kantor kita. Pak Bagas udah ketemu sama dia? Ya, kenapa sih semua orang di kantor bahas tentang tukang sapu? Emang kenapa sih ada sama tukang sapu itu? Iya enggak sih Pak, cuma kalau dilihat dari sikapnya dia itu kayak kegatalan banget Pak sama Bu cowok. Intan juga begitu. Kayaknya ada yang gak beres. Tuh kan Pak, bukan cuma saya yang mikir kayak gitu Pak, Bu Intan juga kan? Tapi ya udahlah, saya juga gak mau dengerin omongan kamu. Dan juga Bu Intan juga saya gak bakalan dengerin. Sebelum saya tahu betul
sama tukang sapu itu. Kita ini nggak boleh iri sama orang lain, Bu Leli. Dan kita juga nggak boleh mengganggu pekerjaan orang lain. Pak, ngapain saya iri sama tukang sapu itu? Jelas-jelas jabatan saya dibanding dia tuh jauh lebih bagus saya, Pak. Ya makanya. Terus ngapain Bu Leli jadi risih sama dia? Iya bukan risih, Pak. Lagian Ini kalian kan sama-sama perempuan. Emang dia goda-goda kamu? Enggak kan? Pak. Kalaupun goda orang lain, emang kenapa? Pak Bagas kan udah memperingatkan saya buat gak deketin Pak Bagas terus. Jadi Ya karena saya kan saya juga- nggak mau buat berhubungan sama pekerja yang satu kantor sama saya. Masalah orang lain mau pacaran satu kantor itu kan hak masing-masing. iya Pak, siap. Udahlah, semakin banyak Bu Leli berbicara sama saya, semakin banyak juga kesalahan Bu Leli. Saya dari kemarin udah nahan-nahan sama Bu Leli. Jadi Bu Leli mulai sekarang perhatikan pekerjaan Bu Leli aja, gak usah ngurusin kerjaan orang lain. Iya Pak, nggak usah marah-marah kali. Ya udah, kalau begitu, udah langsung ke kantor aja. Udah, buruan mau saya pecat sekarang. Iya Pak, permisi. Emang kebangetan ya. Udah dibikin emosi sama Pak Romi, Bu Intan. Ini Bu Leli juga begitu. Emang kenapa sih ke orang-orang kayaknya kalau aku lihat dari omongannya mereka iri banget sama tukang sapu itu. Tahu tukang sapu itu emang beneran cantik lagi. Tapi ya udahlah, apa urusan juga sama aku. Nih sekarang aku harus langsung ke Pak Gita. Mungkin Pak Gita udah ketemu sama orangnya juga. Ya udah Pak, kalau gitu, kalau Pak Gita masih mau ngecek lahannya, saya persilahkan. Saya masih ada kepentingan. Oh iya Pak, silahkan Pak. Kan saya Nggak tinggal. apa-apa Pak, saya di Yaudah, sendiri Pak. aja di sini. Makasih. Ya, sama-sama. Kalau lahan ini bisa laku, aku bisa dapat komisi dari Pak Bagas sebagian. Wah, ternyata di sini. Oh. Saya dari tadi nyari Pak Gita. Iya Pak, saya barusan habis ngomong sama pemilik tanah ini Pak. Terus mana orangnya? Barusan udah pergi. Pakai baju hitam itu? Bener. Katanya sih mau rembukan dulu sama istrinya Pak. Saya juga mau ngecek surat-suratnya Pak. Takutnya surat-surat itu ada di bank Pak. Nanti malah disita lahannya Pak. Jadi kalau dilihat dari luasan lahannya oke Git. Jadi ke kantor kan cuma sebelah sini Git. Jadi pas lah. Ini juga posisinya di belakang kantor. Jadi oke lah kalau begitu. Ini didilkan. Kamu boleh urus surat-suratnya sekarang. Dan kamu langsung susul aja orang itu. Ini biar harganya juga gak terlalu mahal nantinya. Saya di sana juga bakalan nawar Pak. Otomatis di sana kan ada istrinya Pak. Oke. Dan aku juga mau ngomongin soal karyawan di kantor. Emangnya ada apa ya Pak? Sebentar, ini masalah udah beres ya, aku pasrahkan Iya. sama kamu ya Git. Sudah Pak. Udah beres. Berarti ini bisa buat di tempat parkir sementara buat bulan depan. Karena karyawan juga banyak yang parkir kan. Bisa Pak. Oke. Sekarang karena lahan parkir juga udah selesai, aku tinggal mikir soal pembangunan pembesaran kantornya. Dan aku mau tanya sesuatu sama kamu. Kamu ini pasti tahu Git, cuman kamu gak pernah bilang sama aku. Ada apa ya Pak? Kenapa karyawan kemarin banyak yang berhenti? Kenapa seakan-akan kantor ini seperti kantor yang gak enak buat ditempatin? Tuh, kok kantor hari ini beda banget ya? Sepi banget. Kayak nggak ada kehidupan di sini. Temen-temen aku pada kemana? Tukang sapu itu juga nggak ada di sini. Ini kok? Hah? Kok dia enak banget dia bisa tidur di sini? Ini nggak bisa dibiarin nih. Kurang ajar banget nih orang. Kayaknya aku harus kasih pelajaran nih. Duh. Ntar. Mending sekarang aku cari Pak Romi dan Bu Intan juga. Mana ya? Sini, cepetan. Ada apa, Bu? Tuh, kamu nggak lihat? Astagfirullahaladzim. Bangun, bangun. Enak banget. Sorry. Bangun nggak? Ya ampun, saya kan tadi sudah bilang ya sama kamu. Kerja, malah tidur. Enak ya? Tidur di mobil mewah. Saya minta maaf karena tadi keadaannya saya lagi pusing banget. Makanya saya numpang istirahat di mobil ini. Kamu tuh kurang ajar banget ya jadi orang. Bu, mending kita kasih pelajaran sama dia. Kita bawa ke depan mobil aku. Kita kasih pelajaran dia di sana. Pak, Bu, saya minta maaf. Saya Udah. mohon. Mending sekarang kamu ikut kita. Bu, saya minta maaf. Udah, yuk. Ya sebenarnya
ini ulah Pak Romi sama Bu Intan dan juga Bu Leli, Pak. Saya juga nggak enak sama Pak Bagas yang mau ngomong. Soalnya saya juga sendirian, mereka bertiga, Pak. Otomatis mereka pasti memfitnah saya, Pak. Sekalipun mereka di bawahnya saya, Pak, jabatannya, Pak. Harusnya kamu gak sepantasnya begitu jabatan kamu di atas dia. Kamu harusnya gak perlu takut. Ya aku paham juga di posisi kamu, karena mereka juga licik banget. Aku udah nyangka gitu. Setiap ada karyawan baru yang masuk, entah itu OB ataupun karyawan yang lain, karyawan biasa, marketing dan lain sebagainya, pasti gak kerasan. Dan tadi dia udah ada target baru nih. Katanya ada tukang sapu yang baru itu, yang bilang dia gak becus kerja, dibilang suka goda-goda. Sebenarnya aku udah gak tahan sama mereka. Aku lebih baik mempertahankan tukang sapu itu daripada aku harus mempertahankan mereka bertiga. Ya, tapi Pak Bagas juga nggak perlu bilang sama mereka berdua kalau Pak Bagas ini tahu dari saya, Pak. Nanti imbasnya malah kena sama saya, Pak. Udahlah, kan ada aku gitu. Ngapain kamu takut? Kamu tinggal ngomong apa adanya. Udah, sekarang kamu gak usah ikut campur masalah itu. Urusan aku sendiri. Jadi sekarang tugas kamu buat mengkelirkan soal parkiran ini. Jadi urusan di kantor yang lain-lain biar aku. Aku juga harus membersihkan orang-orang yang memang nggak bisa kerja baik-baik di kantor aku gitu. Siap, Pak. Ya udah kalau gitu saya nyusulin Mas yang tadi, Pak. Biar cepat selesai juga, Pak. Oke. Sekilas kita aja takut sama Leli, Intan dan juga Romi. Berarti mereka udah sekongkol. Jadi aku gak boleh nih ngebiarin hal-hal begini terus dilanjutkan. Kalau begini terus, aku tiap hari gak jadi kerja. Yang ada aku cuman cari karyawan baru terus. Ini gak bisa dibiarin. Kalau enggak, yang jadi taruhan kantor aku. Ya udah deh, perasaan aku gak enak. Aku takut terjadi sesuatu di kantor karena gak ada aku. Sakit Bu, udah Bu, saya minta maaf Bu. Saya minta maaf Bu, Pak, saya minta maaf sama kalian. Minta maaf terus. Kalau mau minta itu minta kepada Allah, jangan minta kepada kita. Tadi saya beneran pusing Bu, Pak. Jadi dengan terpaksa saya harus istirahat di mobil itu. Terus kita harus percaya sama omongan kamu. Ibu harus percaya sama saya Bu. Saya beneran, sumpah. Saya cuma numpang istirahat aja di situ. Kamu ini kurang ngajar banget ya jadi orang. Saya aja yang udah lama kerja di sini nggak berani masuk ke mobil bos. Betul tuh. Mending kamu mengundurkan diri aja dari kantor ini daripada kamu hidup seperti di neraka di sini. Nih, Kayaknya aku kenalin. Dia itu mungkarnya, ini nakirnya, ini Raja Namrud nih. Kayaknya kita bertiga harus singkirkan perempuan ini tanpa kita pecat. Bu, saya beneran nggak tahu kalau ternyata itu mobil bos di sini. Lagian juga bos nggak pernah. Walaupun itu bukan mobil bos, terus kamu dengan lancangnya masuk ke mobil itu dan tidur. Sampai ada yang hilang dari mobil itu, kamu mau tanggung jawab? Atau jangan-jangan kamu masuk ke sini untuk mau malingin semua yang ada di kantor ini? Pak, saya jamin 100% nggak akan ada barang yang kehilangan di mobil itu. Mana ada maling aku? Kalau maling aku, penuh tuh penjara. Saya beneran sumpah, Gini deh. Pak. Kalau misalkan kamu itu pusing, seharusnya kamu bukan istirahat di situ dong. Ya memangnya kalau saya istirahat di luar, ibu sama bapak nggak akan pecat saya. Itu cuma alasan kamu. Ya, itu cuma alasan kamu supaya kamu bisa ngambilin barang yang ada di mobil itu. Enggak, Dengan berkedok kamu takut kepada kita bertiga. Enggak, Pak. Saya bukan pencuri. Saya di sini cuma kerja. Kalau kamu udah nggak sanggup, kerja nyapu aja udah pusing, mending kamu nggak usah kerja di sini. Kamu tidur tuh di rumah kamu. Waduh, jangan-jangan barang-barang di mobil aku juga pada hilang nih. Aku cek dulu ya. Enggak, Pak. Nggak mungkin, Pak. Bu, tolong percaya sama saya, Bu. Kamu tuh habis pegang sampah. Kamu jangan sembarangan dong megang-megang saya. Saya mohon sama ibu. Saya mohon sama bapak sama ibu juga. Jangan pecat saya karena ini benar-benar pekerjaan satu-satunya buat saya, Bu. Gara-gara kamu, bos kita lebih belain kamu daripada kita bertiga. Oh, jadi Bu Leli kena imbasnya juga sama Iya. bos kita. Wah, gara-gara perempuan satu ini kita jadi dimarahin sama bos Bagas. Aku juga dimarahin tadi sama Pak Bagas, Bu. Ya, satu-satunya cara kita harus singkirkan perempuan ini. Tapi saya belum ketemu sama sekali sama bos, Bu. Ya emang dari awal aku emang nggak suka sama perempuan ini. Udah deh, kamu mau pilih berhenti sendiri atau mau dipecat sama kita? Saya Kalau kamu mau berhenti sendiri, kamu masih dapat pesangon dari kita.
Tapi kalau kamu mau dipecat sama kita, kamu nggak bakalan dapat pesangon dari kita. Gimana? Saya nggak mau berhenti, Pak Abu. Oh, atau gini aja. Sini. Kita baris. Kamu gak mau dipecat kan? Kamu sujud. Oh iya betul tuh. Sujud. Udah sujud. Apa, Bu? Yang minta maaf sama kita. Kalau nggak mau sujud, tari balet deh. Saya nggak bisa ngelakuin itu, Bu. Sebatal apapun kesalahan yang saya buat, hal itu emang tidak diperbolehkan. Kita bertiga itu senior kamu. Dan mau gak mau, kamu tuh harus nurut sama kita bertiga. Saya nggak mau, Bu, kalau disuruh sujud sama Iya, kalau kamu gak mau terpaksa. Kita nggak bisa berpikir panjang lagi. saya akan melakukan segala cara, cuman jangan perlakuan saya seperti itu, Bu. Segala cara kan? Jangan kamu mikir kalau kita itu nggak bisa mencat kamu ya. Mulai tadi ngomong bertele-tele. Udah sujud aja. Saya nggak bisa, Pak. Ya udah, berarti kamu mau dipecat sama kita kan? Terus kamu maunya apa sih? Ya, saya minta maaf, kalaupun gaji saya harus dipotong, saya nggak apa-apa karena ini memang pure kesalahan saya, Bu. Cuman kalau harus saya dipecat, masa Bapak sama Ibu nggak punya rasa kasihan sama saya? Saya di sini menanggung beban keluarga dan kebetulan ibu saya lagi sakit. Saya harus beli obat ibu setiap harinya. Atau jangan-jangan kamu kerja di sini itu tujuan utamanya emang mau ngedeketin bos kita ya? Sampai-sampai kamu berani tidur di mobil bos kita tanpa sepengetahuan kita bertiga. Ya, saya juga bingung. Saya harus ngomong apa, tapi saya nggak pernah kok ada niatan kayak gitu karena kan ibu sama bapak juga nggak pernah memperkenalkan bos sama saya. Tapi dari sini baru beberapa. Dari penampilan kamu aja sekarang itu menunjukkan kalau kamu itu emang cewek gatel. Bener tuh. Udahlah, mending kamu kerja di kantor lain. Masih banyak kok kantor yang membutuhkan OB seperti kamu. Apalagi kamu cantik, pasti kamu diterima oleh kantor-kantor lain. Jangan kerja di sini. Kamu di sini itu cuman mau tebar pesona sama karyawan-karyawan di sini. Bapak sama ibu salah. Justru saya melamar kerja di kantor ini karena kantor ini kantor mewah. Saya emang dari dulu pengen kerja di kantor ini, cuman ijazah saya juga nggak memadai, Bu. Ya emang kantor mewah dan kamu pasti tahu kan kalau bos yang punya kantor ini itu juga orang kaya. Justru dari itu kamu berusaha mau deketin bos buat bisa menanggung semua biaya dari ibu kamu itu. Udahlah, Lel. Gini ya, tapi yang jelas kalau kita ngasih tahu ke bos kita kalau misalkan kamu itu udah tidur di dalam mobil bos, yang jelas kamu pasti dipecat. Nah, Udah. Kalau kamu nggak mau dipecat, mending kamu sujud aja deh. Tinggal sujud doang kok. Udah, Nggak susah. sujud gak? Udah sujud. Saya nggak mau, Bu. Mau kayak gimana pun caranya saya nggak bisa untuk sujud sama kalian. Kalau sampai orang-orang lihat, saya yakin kok reputasi ibu sama bapak juga pasti akan hancur. Orang lain itu nggak bakalan mencukupi kehidupan kamu. Kamu nggak usah memandang orang lain deh. Udah, mending kamu sujud aja. Atau mungkin saya bisa lakuin apapun selain sujud. Kita Duh, nggak enggak, mau enggak, hal apapun. Kita itu maunya kamu itu sujud. Dah, sujud. Mana sih kamu nih? Kamu nggak mau sujud, nanti bakalan kita laporin sama bos kita. Mau kamu? Nah, gitu dong. Saya minta maaf, sorry. Ingat, ini ada apa sih? Mbak, ngapain sujud di depan mereka? Pak, gini Pak. Dia udah melakukan kesalahan yang sangat fatal, Pak. Betul, Pak. Dia Apalagi tuh- di mobil Bapak itu kan banyak barang-barang yang penting. Nah, Pak. bener banget. Yang itu lanjang sekali, Pak, buat tidur di dalam mobil Bapak. Nah, betul, Pak. Sekarang kalian bertiga diam. Bapak bos pemilik mobil mewah itu. Saya nggak bakalan mempermasalahkan soal Mbak tidur di mobil saya. Hah? Sekarang saya pengen kalian bertiga diam. Saya mau ngomong sama dia. Mbak, sekarang Mbak jujur. Bener yang diomongin mereka. Iya Pak, saya benar-benar minta maaf sama Bapak. Saya beneran tidur di mobil Bapak karena dari kemarin-kemarin saya juga istirahat di luar. Saya selalu dimarahin. Karena kan kebetulan hari ini saya juga lagi pusing Pak. Dan saya mau beli makan juga masih belum dibolehkan. Sekarang aku tanya, kenapa kemarin-kemarinnya kamu dimarahin sama mereka? Saya juga nggak tahu Pak. Mereka bilang saya nggak pantas di sini karena saya seperti orang tebar pesona. Aku udah ingetin sama kalian bertiga ya. Gita juga udah laporan sama aku. Gita itu atasan kalian. Tapi apa yang kalian perbuat sama dia sampai-sampai dia takut buat ngebongkar keburukan kalian. Entah apa yang diperbuat kalian sampai-sampai Gita takut banget buat bilang semuanya sama saya. Padahal dia itu atasan kalian. Pak. Saya heran. Baru aja aku ngomong sama kamu, Lel. Dan kalian berdua juga. Kenapa masih diulangi lagi? Aku di sini pengen tenang kerja.
Aku di sini juga pengen mikirin gimana kemajuan perusahaan aku. Tapi kalau setiap ada karyawan baru kalian perlakukan seperti itu, siapa yang bakalan betah kerja sama aku? Udah berkali-kali aku mempertahankan kalian buat kerja di sini, dan berkali-kali juga aku udah menyelamatkan karir kalian di sini. Tapi itu balasan kalian sama aku. Tapi kan dia cuma seorang OB, Pak. Lebih berharga seorang OB daripada harus aku mempertahankan kalian. Lebih baik aku kerja sama OB. Tapi dia mau malingin mobil Bapak tadi. Aku gak peduli. Aku gak peduli dia mau maling atau enggak, itu bukan urusan kalian. Udah berapa kali aku bilang sama kamu. Kan baru aja aku bilang sama kalian bertiga. Jangan pernah urusin kerjaan orang lain. Urus kerjaan kalian. Karena kerjaan kalian juga gak pernah becus, tahu nggak? Sifat Pak Bagas kok beda dari sebelumnya ya? Ya emang kenapa? Karena aku udah muak banget ngeliat kalian bertiga. Ini Pak, sebenarnya Eh, kita mulai sekarang kalian bertiga aku pecat. kok dipecat, Dan jangan Pak? pernah kalian masuk kantor aku lagi. Pak, tapi kita bertiga Untuk itu mobil udah- 2 ini kan juga mobil kantor. Kalian nggak boleh bawa pulang. Pak, demi OB ini. Sekarang aku nggak mau denger omongan kalian lagi. Kalian pergi dari sini. Pak, tapi kita bertiga tuh udah Pergi. kerja lama, Pak. Dengar nggak? Ngejelasin, Kita ngelakuin- Mau aku panggil satpam? Pergi. Pak, tapi Pak kita ngelakuin. Kalau kalian nggak pergi, aku bakalan bekukan gaji kalian bulan depan. Iya, Pak, kita pergi. Udah, yuk. Bapak percaya kan sama saya, Pak? Saya benar-benar Udah. nggak mencuri. Saya cuma numpang istirahat aja, Pak. Saya nggak tahu kalau itu mobil Bapak. Saya percaya semua omongan Mbak. Oh ya, namanya siapa Mbak? Nama saya Sintam. Saya belum pernah ketemu Bapak. Karena saya baru aja kerja di sini. Nama saya Bagas Mbak. Jadi sekarang yang saya tanyakan kenapa Mbak masih mau bertahan? Kan Mbak udah diperlakukan gak enak. Soalnya kemarin-kemarinnya karyawan juga banyak yang berhenti gara-gara mereka gak ada yang kuat. Karena saya butuh kerjaan ini, Pak. Saya adalah tulang punggung keluarga. Di rumah ibu saya lagi sakit. Dan saya harus belikan obat ibu saya. Oke. Kalau saya nggak kerja, uang saya dapat dari mana? Sekarang kamu gak usah jadi OB di sini. Udah, Kalau kamu mau cat saya, enggak. Aku bakalan bikin usaha buat kamu. Jadi kamu bisa jadi bos. Nanti kamu pengen usaha apa, misal jualan atau apa, nanti aku yang modalin. Aku gak mau minta hasilnya. Yang penting modal kamu kembalikan nanti. Kalau udah kamu bisa kembalikan. Kalau seandainya bisnis kamu gagal, nanti aku yang carikan bisnis buat tapi kamu. Bapak tahu saya ini cuma OB. Oke, gak apa-apa. Nanti bisa diajar juga soal ngebangun bisnis gimana. Dan untuk ibu kamu yang lagi sakit, biar aku yang tanggung semua pengobatannya, gratis. Oke? Saya yakin, saya cuma tukang sapu loh. Ya udah, emang kenapa? Ada apa dengan tukang sapu? Bapak nggak malu memperlakukan saya dengan seperti ini? Bentar deh. Kamu bilang aku gak malu. Sekarang aku tanya sama kamu, apa yang ngebuat aku malu dan harus aku malu kalau aku ngebantu kamu? Iya, karena saya nggak layak untuk dibantu, Pak. Kenapa kamu harus bilang gak layak? Kan kamu juga manusia sama kayak aku. Aku dulu sebelum jadi bos seperti ini, aku jadi tukang kebun. Aku pernah diperlakukan seperti itu. Jadi ketika ada karyawan yang salah, yang bikin gara-gara, aku kasihan buat mecat, termasuk mereka bertiga. Berkali-kali bikin masalah. Aku kasihan, aku masih mikir gimana susahnya cari kerjaan, karena aku pernah mengalami hal seperti itu. Tapi lama-kelamaan, kalau dibiarkan, dia bakalan terus menindas orang yang udah gak berdaya. Misalkan seperti kamu, udah jelas-jelas lagi butuh. Mereka gak peduli sama masalahnya kamu. Jadi ini udah keputusan yang pas buat aku mecat mereka. Dan aku gak bakalan pernah menyesal sampai kapanpun. Karena aku juga udah bantu kamu. Pak, saya benar-benar terima kasih sama Bapak. Saya belum pernah ketemu Bapak, tapi ini Bapak baik banget sama saya. Udah Mbak, gak usah terima kasih sama saya. Mungkin ini adalah hasil dari kesabaran Mbak. Mungkin ini juga rezeki dari orang tua Mbak. Mbak juga berbakti sama orang tua. Saya bangga. Beda sama saya Mbak. Saya udah gak ada orang tua. Jadi ketika saya sukses, orang tua saya udah gak ada. Dan saya gak bisa membahagiakan dan belum sempat membahagiakan kedua orang tua saya. Jadi saya minta tolong sama Mbak. Ke depan Mbak harus bikin orang tua Mbak bangga. Kalau saya gak bisa bikin orang tua saya bangga sebelum dia meninggal, mungkin Mbak sekarang waktunya saya bisa melihat seorang anak yang lagi berjuang buat membahagiakan kedua orang tuanya. Saya nggak tahu lagi harus bilang terima kasih seperti apa sama Bapak. Bahkan kalau ada kata yang lebih dari terima kasih, saya akan mengungkapkan itu sama Bapak. Karena saya belum pernah ketemu orang sebaik Bapak. Semoga Udahlah. Bapak juga ke depannya bisa menjadi orang yang lebih sukses dari ini ya Pak.
Ya semoga aja, saya percaya kok Mbak. Ketika saya membantu orang lain, itu gak bakalan membuat saya susah. Kalaupun itu membuat saya susah, saya gak bakalan pernah menyesal. Karena berbuat baik menurut saya hal yang paling indah dalam kehidupan saya. Saya suka membantu orang lain, Mbak. Jadi orang dermawan itu memang gak mudah. Menjadi orang yang ikhlas memang gak mudah. Tapi karena saya diajarkan dari kesusahan, terus saya mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa seperti sekarang, dan ekonomi yang serba kecukupan, akhirnya saya bisa ikhlas, saya bisa senang, saya bisa dermawan sama orang. Jadi sekarang saya juga minta tolong sama Mbak, gimana kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol di dalam, saya bakalan bahas semua rencana yang bakalan saya sampaikan Mbak untuk kedepannya, oke? Boleh Pak. Ya, ayo.